Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya mengenai mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi pertemuan pertama tentang dinasti Turki Utsmani oleh saya, yaitu Messi Rahmanisa 1914-01-0032. Nah, di sini kerajaan Turki Utsmani ini berdiri setelah Bani Abbasiyah runtuh. Kerajaan ini yang paling berjaya di muka bumi. Di antara kerajaan tersebut yaitu kerajaan Syafawi, Mughal, dan Turki Utsmani. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana berdirinya dinasti Turki Utsmani dan dari tahun 1299 sampai 1566 Masehi. Simak penjelasannya ya. Nah, di situ telah terdapat satu peta dinasti Turki Utsmani, Syafawi, dan Mughal. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka. Yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji, Ibnu Artowol, Ibnu Sulaiman Shah, Ibnu Qiyai Alp, kepala kabilah di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Koyih Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utama negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 ketika menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin memberi imbalan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memiliki kota Shupur sebagai ibu kota. Nah, Ertugrul meninggal dunia tahun 1289. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsman. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol kembali menyerang kerajaan Seljuk dan dalam pertempuran tersebut Sultan Alauddin terbunuh. Setelah wafatnya Sultan Alauddin tersebut, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dalam berkuasa penuh atas daerah yang didudukannya. Penguasa pertamanya adalah Utsman yang disebut Utsman I. Setelah Utsman mengumumkan diri sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman, 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan diperluas. Nah, itu tadi ada sebuah peta menggambarkan wilayah kekuasaan Turki Utsmani.
yaitu tersebar di kawasan sebelah Persia dekat dengan Arabia. Nah, sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.